Salam sejahtera dan salam damai bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Benedict Eran Nathaniel dari kelas 12 4. Hari ini saya akan menjelaskan tentang peran pemuda dalam perubahan tata negara Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Untuk itu, saya akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Jepang adalah sebuah negara di wilayah Asia Timur. Pada saat itu Jepang adalah wilayah yang terbelakang karena feodalistiknya yang sangat tinggi, yang mempercayai kaisar mereka adalah keturunan dewa. Setelah restorasi Meiji, pemikiran orang Jepang menjadi lebih maju. Pada saat itu Jepang mulai menguasai militer lebih besar dan akhirnya menjadi seperti Barat. Jepang juga mempelajari dari Barat, yaitu mengakuisisi wilayah. Dan Jepang adalah negara Asia pertama yang bisa mengakuisisi wilayah-wilayah negara lain selain negara-negara di Eropa. Untuk Jepang sendiri, awalnya Jepang mengakuisisi wilayah Korea pada tahun 1910, lalu wilayah China pada peristiwa Marco Polo dan pembantaian Nanking. Awalnya Jepang bergerak ke wilayah Manchuria untuk menginvasi wilayah China. Setelah itu bergerak terus ke bawah sampai Kanton atau Hong Kong. Setelah itu Jepang mulai mencaplok wilayah Indochina. Untuk menghalau invasi ke wilayah Filipina dan Kepulauan Nusantara, F.D. Roosevelt membentuk ABDACOM atau Amerika, British, Dutch, and Australia Commander, di mana komando sekutu ABDACOM ini bertugas untuk mencegah invasi Jepang ke wilayah Asia Tenggara. Akan tapi apa jadinya? Gagal. Invasi tersebut akhirnya berhasil. Filipina kemudian dicaplok, kemudian wilayah Malaya, kemudian wilayah Indonesia atau Nusantara pada tahun 1942 yang bermula di Tarakan, Kalimantan Utara. Setelah itu, Jepang mulai disambut genap gempita oleh rakyat Indonesia. Lalu Jepang kemudian menjanjikan Indonesia untuk merdeka. Itu adalah yang disampaikan oleh Hideki Tojo, yang disampaikan pada saat kunjungannya ke Jakarta. Dan Bung Karno bersama tokoh-tokoh berharap Nippon atau Jepang bisa memberikan kemerdekaan mereka di saat mereka menang ataupun kalah. Lalu bagaimana peran pemuda pada masa itu dari tahun 1942 sampai tahun 1945? Mari kita simak. Untuk organisasi pemuda dimulai dari sistem pertahanan semi-militer buatan tentara Jepang, yaitu Keibodan atau Barisan Pembantu Polisi, Senendan Barisan Pemuda, Fujinkai Barisan Wanita, Heiho Barisan Cadangan Prajurit, PETA Pembela Tanah Air, Putra Pusat Tenaga Rakyat, Java Hokokai Perhimpunan Kebaktian Java, Jibakutai Pasukan Berani Mati, Kempetai Barisan Polisi Rahasia, Kekokotai Barisan Pelajar, dan Sushintai Barisan Pelapor atau Pelopor. Di mana pada saat ini Jepang membentuk organisasi ini untuk membantu Jepang melawan dua sekutu besar, yaitu Amerika dan Uni Soviet pada Perang Dunia Kedua, di mana Jepang juga tergabung dalam 3 blok Aksis, yaitu Jepang, Jerman Nazi, dan Italia Mussolini. Pada saat itu Jepang membutuhkan pasukan. Mereka sudah berhasil membentuk pasukan itu di wilayah Korea. Lalu peristiwa ini juga atau pencapaian itu juga harus diulang di Indonesia, di mana Jepang itu harus membentuk pertahanan yang kuat, maupun dari warga Jepang sendiri ataupun dari rakyat Indonesia. Nah, pada saat itu Keibodan, lalu Senendan, Fujinkai, dan terutamanya itu Heiho dan PETA. Heiho dan PETA ini adalah organisasi militer, yaitu PETA, pembela tanah air. Mereka membela tanah air, tetapi mereka juga dididik oleh Jepang, dididik militer oleh Jepang, ditempa oleh Jepang, dan diedukasi sekian apapun oleh Jepang untuk juga membantu Jepang dalam perang Pasifik melawan Amerika Serikat. Lalu pada saat itu akan tapi ada beberapa pemberontakan yang dialami oleh Jepang. Pada saat itu juga Jepang melakukan Romusha atau kerja paksa, di mana pemuda juga
dipaksa untuk melakukan kerja paksa untuk memenuhi infrastruktur di Jepang. Mau tahu lanjutannya? Simak selanjutnya. Jepang sangat mementingkan pendidikan militer, sehingga apapun harus militer. Sehingga itu ada kata wajib militer atau wamil pada masa sekarang ya. Jepang itu yang seperti itu. Pada masa itu harus semua warga pemuda laki-laki harus mengikuti militer untuk membantu Jepang dalam peperangan Asia Timur Raya. Akan tetapi pemberontakan atau perlawanan terjadi, yaitu perlawanan bersenjata, perlawanan rakyat ulama di Tasikmalaya yang dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa, perlawanan rakyat Indramayu oleh para petani Indramayu, dan perlawanan rakyat Aceh, Tengku Abdul Jalil dan Tengku Abdul Hamid. Di sini kita juga sudah melihat bahwa perlawanan pun terjadi di Pasundan dan di Aceh, yaitu oleh para pemuda itu sendiri. Dampak positifnya apa? Dampak positifnya adalah sampai sekarang Indonesia juga sudah memiliki militer yang kuat karena pendidikan dari Jepang tersebut, sehingga juga diterapkan kurikulum pendidikan wajib militer Jepang oleh TNI, dan TNI kita semakin kuat terutama di masa Bung Karno sebagai Presiden RI, di mana pada tahun 60 juga kita menghadapi konfrontasi Indonesia-Malaysia. Apa dampak negatifnya? Dampak negatifnya adalah militer kita juga psikologisnya kurang kuat dan kurang, sehingga ada trauma juga gitu. Jadi kesimpulannya adalah Jepang itu telah memperlakukan juga para pemuda dengan militerisme atau membangun nasionalisme, akan tetapi dengan cara yang kejam seperti dipaksakan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan yang saya perbuat. Terima kasih dan sampai jumpa.